Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Yoga Bramasta Sidabutar, Stambuk F441-17112, dan teman saya Muhammad Irfan Ardiansyah, Stambuk F441-17049. Di sini kami akan mempresentasikan kisah kesuksesan dari Harlan David Sanders sebagai pendiri KFC. Biografi singkat Harlan David Sanders. Siapa yang tidak mengenal KFC yang begitu terkenal di seluruh dunia? David Sanders, sang pendiri KFC yang menjadi logo KFC hingga saat ini. Kolonel Sanders memiliki nama lengkap Harlan David Sanders. Ia lahir di negara bagian Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 9 September 1890. Harlan Sanders merupakan anak tertua dari pasangan Wilbur David Sanders dan Margaret Ann Sanders. Perjalanan karir Harlan David Sanders. Dari usia belasan, ia sudah bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Setelah bekerja serabutan di perkebunan, pabrik kereta, hingga menjadi kuli, Harlan akhirnya memutuskan untuk mendaftar menjadi tentara pada tahun 1906 saat usianya 16 tahun. Ia ditugaskan di Kuba, namun karirnya di militer hanya bertahan 1 tahun saja. Pada tahun 1920, Harlan Sanders mendirikan perusahaan kapal feri. Hanya dalam 2 tahun saja, perusahaan kapal feri milik Harlan Sanders tersebut sudah menghasilkan profit ratusan ribu dolar dan dilirik oleh berbagai investor. Akhirnya, sekitar tahun 1923, Harlan melepas perusahaan tersebut dan menjualnya ke investor. Pada tahun 1924, dari hasil penjualan perusahaan kapal feri miliknya, ia kemudian mendirikan sebuah perusahaan lampu. Tapi sayangnya perusahaan ini tidak berhasil dikarenakan ada perusahaan lain yang mendominasi pasar dan memiliki teknologi terbaru. Setelah gagal, Harlan pindah dari Indiana ke Kentucky. Ia kemudian membuka pom bensin, tapi sayangnya usaha ini tidak berbuah manis. Dikarenakan pada tahun 1930, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang sangat parah dan dikenal dengan The Great Depression. Setelah mengalami krisis ekonomi, kemudian Harlan mengubah pom bensin miliknya menjadi sebuah restoran dengan kemampuan memasak yang mumpuni. Harlan menyediakan aneka menu makanan, mulai dari ayam goreng hingga steak. Usaha restoran ini cukup sukses dan bertahan selama belasan tahun. Di mana lahirnya Kentucky Fried Chicken atau yang biasa kita kenal dengan KFC. Pada tahun 1950, saat usianya menginjak 60 tahun, Harlan Sanders merasa keuntungan di restorannya mulai menurun. Jumlah pelanggan yang datang tidak pernah meningkat dan ia merasa menu yang ditawarkan itu membosankan, sehingga dia memutuskan untuk melakukan inovasi sehingga dia menutup restorannya untuk sementara dan bahkan sampai menjualnya untuk modal dalam melakukan hal yang sudah ia rencanakan tersebut. Harlan mencoba untuk mengembangkan resep ayam goreng tersebut dan menjadikannya sebagai usaha. Dengan modal yang dimiliki, Harlan menghabiskan waktu setahun untuk menguji coba resep ayam gorengnya. Dia bahkan mencoba berjualan dengan cara door to door dan membuka warung pinggir jalan. Pada tahun 1952, Harlan memutuskan membuka restoran khusus ayam goreng yang dia beri nama Kentucky Fried Chicken atau yang biasa kita kenal KFC. Restoran ini menyajikan ayam goreng khas David Sanders yang dibumbui dengan 11 bumbu rahasia. Restoran ini akhirnya berkembang pesat dan menjadi salah satu franchise fast food terbesar di seluruh dunia. Harlan Sanders, David Sanders, dan KFC-nya akhirnya berhasil sukses. Pada tahun-tahun terakhir Harlan David Sanders, di usia yang sudah kepala 8, ia tetap bekerja mempromosikan KFC di berbagai tempat. Meski pada saat itu hartanya sudah tak terhitung lagi banyaknya.
Kolonel Sanders masih sering mengunjungi cabang-cabang KFC di berbagai negara bagian untuk memberi motivasi, melakukan inspeksi, atau sekedar promosi pada pelanggan. Kolonel Sanders wafat pada tanggal 16 Desember tahun 1980 di usia 90 tahun. Ia meninggal karena menderita penyakit leukemia akut. Kolonel Sanders dimakamkan di pemakaman Cavill di Louisville, Kentucky. Ada salah satu quotes dari Harlan David Sanders yang terkenal, yaitu "One has to remember that every failure can be a stepping stone to something better." Yang dimana salah satu yang mengingatkan kita tentang kegagalan dapat menjadi batu loncatan untuk menjadi yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.